4 yang beranggotakan saya Anggun Alivia, saya Pani, saya Sally, saya Ribi. Oke guys, jadi tugas kali ini kita akan membuat podcast untuk memenuhi mata kuliah humanitar dengan dosen pengampu Pak Sintong Haryo Utapea. Yeay. Oh kayak senyum terus kayak gitu ya. Oh kayak gini cepet untuk gue edit. Kayak gitu. Udah seru Lanjut. lah, matiin lah. Matiin aja opening. Yang mana matiin ya? Opening. Menyebut adikku sebio di maghrib. Lo 1, 2, 3. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ruang Kelas 5C. Jadi Ruang Kelas 5C adalah tempat kita untuk ngobrolin hal-hal serius tapi tetap santai. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang lumayan berat tapi penting banget buat dibahas, yaitu film The Kill Team tahun 2019 dan pelanggaran hukum humaniter internasional di dalamnya. Semangat watching. Iya bener banget Gun. Film ini tuh bukan sekedar film perang biasa di balik ceritanya. Wah, lanjut panjang. Banyak banget hal yang Yang bisa bikin bikin kita tuh mikir. Oh. Kayak ulang tentang gimana manusia bisa kehilangan moralitas di tengah konflik bersenjata. Dan yang bikin makin menarik di film The Kill Team ini ternyata diangkat dari kisah nyata loh guys. wah, menarik Keren banget. kan? Ya, jadi ini tuh bukan sekedar fiksi biasa, tapi beneran ada kejadian kayak gitu di dunia nyata, tepatnya di negara Afghanistan ya. Waktu pasukan Amerika lagi ditempatin di sana. Nah itu dia, makanya hari ini kita nggak mau sekedar bahas filmnya dari sisi sinematik. Kita pengen ngulik lebih dalam bagian mana yang sebenarnya melanggar hukum humaniter internasional atau seringkali disebut HHI. Dan udah hadir bareng kita di studio narasumber yang udah nggak asing lagi buat para pendengar Ruang Kelas 5C, yaitu Ribi. Halo Ribi. Halo Gun. Halo juga Pandi dan Sally. Hai. Wah, ini topik yang keren banget sih. Film The Kill Team itu emang cocok banget kalau dikaitkan sama pembahasan HI. Karena dia tuh benar-benar nunjukin bagaimana aturan perang itu bisa dilanggar bahkan sama tentara dari negara yang katanya menjaga perdamaian. Jujur aja ya, pas gue pertama kali nonton filmnya, gue tuh ngerasa kayak ini tuh kayak perang, tapi kok kayak nggak ada batas moralnya sama sekali. Gitu. Setuju. Dan bagian yang paling nyangkut di gue tuh waktu mereka dengan santainya nembak warga sipil guys, terus pura-pura kayak nyusun bukti biar kelihatan kalau warga itu kombatan. Iya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang adegan itu, mungkin kita perlu sedikit gambaran dulu kali ya Ribi, biar pendengar yang belum terlalu paham ngerti dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum humanitar internasional tadi. Iya. Jadi gini, hukum humaniter internasional tuh adalah bagian dari hukum internasional publik. Intinya dia mengatur tentang cara-cara berperang yang manusiawi, bukan soal perang-perang yang atau enggaknya. Tapi kalau perang itu udah terjadi, gimana caranya biar penderitaan manusia tuh bisa diminimalisir? Oh, jadi kayak semacam aturan main di medan perang gitu ya? Nah, bener banget Gun. Jadi meskipun perang itu kekacauan total, tetap ada hal-hal yang nggak boleh dilanggar. HHI ini muncul dari prinsip dasar bahwa bahkan dalam perang ada batasan moral dan kemanusiaannya. Ini tuh diatur resmi ya Bi, maksudnya bukan cuma norma sosial biasa aja. Iya, sumber utama HI itu ada dua, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Di situ tuh dijelasin gimana pihak yang berperang wajib melindungi orang-orang yang nggak ikut bertempur, kayak warga sipil, tenaga medis, tahanan perang dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya ada warga sipil yang nggak bawa senjata,
nggak ikut perang terus malah kena tembak gitu ya, itu udah termasuk pelanggaran ya? Betul banget. Nah, itu tuh termasuk pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Bahkan bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Menurut Statuta Roma 1998, khususnya pasal 8 ayat 2 huruf B yang melarang pembunuhan terhadap orang sipil dalam konflik bersenjata internasional. Oke, jadi berarti di film The Kill Team adegan waktu mereka nembak warga Afghanistan yang gak bersalah itu udah termasuk pelanggaran berat dong. Berat banget, itu tuh salah satu contoh paling jelas. Mereka tuh melanggar prinsip pembedaan, yaitu salah satu prinsip paling penting dalam hukum humaniter internasional. Dalam pasal 48 protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa, dijelasin bahwa pihak yang berperang wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil. Dan serangan cuma boleh ditujukan ke kombatan. Berarti prinsip ini tuh semacam jangan asal tembak kan, harus tahu dulu siapa musuh dan siapa yang bukan musuh. Bener, karena begitu lo serang orang yang nggak terlibat, lo tuh udah ngelewatin batas. Dan dalam film itu tuh pelanggarannya bukan cuma karena mereka menembak warga sipil, tetapi juga karena mereka memanipulasi bukti kayak menaruh senjata di sebelah mayat buat nutupin kejahatan itu. Itu tuh udah melanggar prinsip lain juga, integritas dan kemanusiaan dalam konflik. Gue inget banget adegan itu. Setelah nembak, mereka malah taruh granat di dekat tubuh korban biar kelihatan jelas kayak teroris bersenjata gitu. Nah, itu dia. Itu tuh udah termasuk tindakan perfidi atau penipuan yang dilarang dalam perang. Jadi bukan cuma ngebunuh, tapi juga bikin kebohongan supaya seolah-olah tindakannya sah. Oke guys, break azan. Oh ya, nanti dulu ya guys. 5 menit itu. Anggap jatuh sendiri. 5 menit itu ini. Tapi pembahasan kami tetap di 22 menit kok Pak. One take pak. One take. No cut. Maaf ya Pak. Itu alasan orang baik sih Pak, biar lama. Tuh anomali Pak. Ganggu kelompok kami nih pak. Sus aja. Malah pergi jauh. Aku masukin dan nanti beda miskin. Oh, Bun. Hmm. Ini kayak tongkat pramuka aku. Oh hilang loh. Diambil berarti ke ibu kosku. Tuh gantungan dulu. Sampai tidak sah. Baby kan sampai tidak sah. Tidak pernah sah. Betul. Berarti sampai itu banget ya berhenti lah. Oh, ada. Belum. Oh makin panjang. Oh ini baca apa? Distinction. Distinction awal. Distinction dan Distinction. Nah, itu dia. Ini sedikit. Oh, berarti Oh, lanjut. satu adegan itu ada. Jadi begitu ya. Setan masuk dalam. Setan lo masuk. Setan bisa sholat. Nggak ada sih. Ya Allah, bukan. Aku kira hantu. Anjir. Gampang tuh. Sumpah. Sumpah demi Allah. Kenapa nggak ada aku kira ada hantu. Kok aku kira ada hantu demi Allah. Lu pada Terkejut tuh. ada di samping. Oh. Ada Spiderman. Gangguan kan ini. Iya. Weh lau dia tak siapa sana. Pahlawan. Anggun, dia nak tunggu Halo. Oke guys, kita lanjut. Berarti di satu adegan itu aja udah ada 2 pelanggaran berat ya, distinction sama perfidi. Betul banget Bun. Dan yang paling bikin berat tuh itu tuh dilakukan bukan karena kebutuhan militer, tapi karena motif pribadi, yaitu biar kelihatan heroik gitu. Iya, ironis banget ya. Dari yang seharusnya jadi pelindung malah jadi pelaku. Nah, itu juga salah satu hal yang disorot di film ini. Dalam hukum humaniter, tindakan militer itu cuma boleh dilakukan kalau memang perlu secara militer. Nah, itu tuh disebut prinsip necessity.
Tapi dalam The Kill Team, pembunuhan itu nggak ada unsur kebutuhan militernya sama sekali, murni buat ego. Oh, dan ini nih yang bikin film ini kuat banget dari sisi hukum ya. Karena penontonnya bisa langsung melihat gimana pelanggaran HHI itu bisa muncul dari hal yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu tuh fatal banget. Gue juga ngeliat gimana tekanan sosial di unit militer itu berpengaruh gitu. Terus kayak yang karakter utamanya Andrew itu sebenarnya tuh nggak mau ikut, tapi karena tekanan dari komandannya dan dari kelompoknya juga, dia jadi serba salah. Bener, itu tuh yang disebut command influence. Dalam sistem militer, perintah atasan itu sakral. Tapi dalam hukum internasional ada batasannya. Kalau perintah itu jelas-jelas melanggar hukum, bawahannya punya hak bahkan kewajiban buat nolak. Tapi di film ini tuh dia takut banget kan buat nolak, karena kalau nolak bisa dianggap pengkhianat. Iya. Dan itu tuh real banget di dunia militer. Tapi dari sisi hukum, prinsipnya jelas, superior orders, bukan alasan pembenar atau pelanggaran perang. Itu tuh ditegaskan juga di pasal 33 Statuta Roma bahwa perintah atasan bukan pembelaan kalau perintah itu jelas-jelas melanggar hukum. Oh, berarti kalau di film itu si Andrew akhirnya ikut juga. Secara hukum dia juga bisa dianggap bersalah ya, meskipun dia sebenarnya itu terpaksa. Nah, menarik banget nih. Mm-mm. Dalam hukum pidana internasional ada yang namanya mitigating circumstance atau alasan yang bisa meringankan hukuman. Diam kalian. Jadi meskipun dia tetap bersalah, tingkat tanggung jawabnya bisa lebih ringan kalau terbukti dia nggak punya niat jahat dan berada di bawah tekanan berat. Nah, tapi tetap ikut serta dalam pembunuhan warga sipil adalah pelanggaran. Berarti HI itu nggak cuma ngatur siapa yang salah ya, tapi juga kayak seberapa jauh tanggung jawabnya. Betul. Karena tujuan utamanya bukan cuma menghukum, tapi juga menjaga kemanusiaan. Wow, obrolan kita kayaknya makin seru nih, karena dari film The Kill Team itu nunjukin bahwa perang tuh bisa bikin manusia untuk kehilangan rasa kemanusiaannya sepenuhnya. Jadi kita balik lagi di bagian pertama, tadi ngebahas dasar-dasar mengenai hukum humaniter internasional dan gimana film The Kill Team nunjukin pelanggaran terhadap prinsip pembedaan atau distinction. Sekarang kita mau masuk ke bagian yang lebih dalam, gimana perintah atasan bisa bikin pelanggaran itu jadi sistemik. Yap. Yuk, kalau di bagian pertama kita masih bahas dari sisi aksi di lapangan, sekarang kita bahas dari sisi siapa yang nyuruh. Karena jujur aja ya, gue tuh ngerasa film ini nih kayak nunjukin banget gimana kekuasaan di dunia militer bisa disalahgunakan. Iya, dan yang paling menonjol banget kan sosok Sersan Dix ini yang jadi tokoh utama di balik pemerintah pembunuhan di balik itu. Nah, mungkin Ribi di sini bisa bantu jelasin dulu ya, dari kacamata hukum humaniter, apa yang salah dari sistem perintah yang ditunjukin dari film The Kill Team itu? Oke, jadi di film The Kill Team yang kita lihat tuh bukan cuma tindakan individu, tapi pelanggaran yang terstruktur dari atas ke bawah. Jadi, ketika Sersan Dix ngasih perintah buat nembak warga sipil, itu tuh bukan cuma pelanggaran moral pribadi, tapi juga pelanggaran hukum internasional di level komando. Maksudnya gimana tuh di level komando? Jadi gini, dalam HI ada yang disebut tanggung jawab komando atau command responsibility. Ini tuh konsep yang muncul dari pengalaman panjang dunia militer. Intinya tuh komandan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, terutama kalau dia tahu atau seharusnya tahu ada pelanggaran, tapi dia nggak mencegah atau nggak menindak. Oh, jadi maksudnya kayak sistem tanggung jawab berlapis gitu ya? Dari prajurit ke komandan terus naik lagi ke atasnya. Benar. Prinsip ini itu diatur di pasal 28 Statuta Roma 1998. Dan itu penting banget karena kalau nggak ada prinsip ini, semua orang bisa saling lempar tanggung jawab. Di film tuh kita bisa lihat Dick sebagai figur komando di unitnya. Dia tuh punya otoritas dan dia jelas-jelas nyuruh anak buahnya buat nembak warga sipil. Itu berarti dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Oh guys, dan dia tuh nggak cuma nyuruh loh, tapi dia tuh juga nyiptain budaya unit yang rusak banget ya. Nah, itu tuh poin pentingnya. Film ini tuh bukan cuma tentang satu perintah, tapi tentang bagaimana sistem dalam unit militer bisa berubah jadi toksik.
Di situ kita lihat bagaimana bawahan dipaksa buat nurut, bahkan ke perintah yang udah jelas-jelas salah. Nah, gue ingat banget pas bagian si Dix ngomong ke si Andrew kayak di sini orang ragu akan mati duluan. Hal itu tuh bikin gue tuh mikir banget karena dia tuh pakai rasa takut buat kontrol moral orang lain. Iya, itu tuh kayak dia bener-bener ngegasin suasana supaya anak buahnya ngerasa kalau menolak perintah dia itu sama aja kayak melawan sistem. Dan secara hukum nih udah jadi climate of coercion. Kondisi di mana bawahan dikendalikan dengan tekanan dan ancaman, bukan dengan disiplin hukum yang sehat. Tapi walau begitu, hukum humaniter tetap bilang bahwa menjalankan perintah jelas melanggar hukum tetap bukan alasan benar. Oh, jadi berarti mau diperintah kayak gimana pun kalau udah tahu itu salah, secara hukum kita tetap salah kalau ikut ya? Ya, itu tuh diatur dalam pasal 33 Statuta Roma, di mana disebut bahwa seorang nggak bisa menghindar dari tanggung jawab hanya karena dia menjalankan perintah, kecuali kalau dia benar-benar nggak tahu bahwa perintah itu melanggar hukum. Tapi dalam kasus The Kill Team, jelas banget kalau itu melanggar hukum dan nurani. Iya betul. Tapi kalau gue taruh diri gue tuh di posisinya si Andrew kayaknya berat banget ya. Lo di tengah perang dia, tekanan tinggi, terus disuruh komandannya langsung nolak bisa bahaya. Ikut juga salah gitu. Itu tuh Pan yang bikin film ini kayak ngena banget sih. Karena konflik moralnya tuh dalam banget. Lo itu bukan cuma dihadapkan sama pilihan hidup dan mati, tapi juga di antara hati nurani sama perintah. Ya, dan dari sisi hukum humaniter, dilema itu memang diakui. Tapi tetap yang dilindungi utama adalah jiwa manusia tak bersalah. Makanya sistem hukum internasional menganggap tanggung jawab komando itu bukan cuma administratif tapi juga moral. Gue suka banget poin itu, dimana tanggung jawab moral jiwa manusia tuh tak bersalah. Karena di film kita lihat si Dix ini, dia tuh bukan cuma salah satu dari sisi hukum, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Dan di situ tuh kelihatan banget gimana pelanggaran hukum bisa tumbuh dari rasa kebal hukum. Dix ngerasa dia nggak bakal kena apa-apa karena dia yang pegang berkuasa gitu. Padahal ya dalam HI justru yang punya kuasa itu yang paling berat tanggung jawabnya loh. Benar, karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar kewajiban dia buat mencegah pelanggaran. Itu yang disebut duty to prevent and repress violation. Dan di film itu dia malah nyuruh anak buahnya buat bikin pelanggaran jadi kebiasaan kan. Kayak waktu dia nyuruh mereka buat latihan tembak warga sipil karena katanya biar terbiasa di lapangan. Ingat nggak scene itu? Oh, ingat. Kan? Nah, di skin itu benar-benar disturbing loh. Disturbing sih. Lo bisa lihat kan gimana tindakan yang salah dibungkus jadi seolah-olah bagian dari misi. Nah, itu tuh juga pelanggaran prinsip lain, yaitu prinsip proportionality atau kesebandingan. Prinsip ini tuh mengatur bahwa tindakan militer harus sebanding dengan keuntungan militer yang sah. Kalau lo bunuh warga sipil tanpa alasan militer yang jelas, itu tuh udah nggak proporsional. Dalam konteks film, nggak ada keuntungan militer sama sekali dari tindakan itu. Berarti prinsip proportionality ini tuh kayak jangan lebay dalam perang ya? Bisa dibilang gitu juga. Tapi lebih tepatnya jangan ngelakuin tindakan militer yang kerugiannya ke warga sipil lebih besar daripada manfaat militernya. Dan guys, di film itu tuh semuanya udah jauh banget loh dari proporsional. Mereka tuh bunuh warga sipil buat dapat pengakuan, bahkan karena ancaman, bukan karena ancaman gitu loh. Betul. Dan itu tuh salah satu bentuk abuse of power dalam konflik. Hal ini dibuat untuk mencegah justru hal-hal kayak gini supaya perang nggak berubah jadi ajang balas dendam atau pembuktian ego. Nah, Ribi, di sini gue juga pengen bahas satu hal nih. Di film The Kill Team itu si Andrew sempat mau laporkan ke atasannya yang lebih tinggi, tapi malah diancam. Nah, dari sisi hukum, kalau seseorang mau ngelaporin pelanggaran kayak gitu tuh tapi diintimidasi, itu bisa masuk pelanggaran juga atau enggak? Bisa, Gun. Dalam konteks hukum militer internasional, itu tuh dia masuk ke pelanggaran terhadap obligation to report violation. Jadi setiap prajurit sebenarnya punya kewajiban buat melapor kalau lihat pelanggaran. Tapi kalau dia malah diancam atau dihambat, itu termasuk obstruction of justice.
hambatan terhadap keadilan. Dan itu juga nunjukin betapa kuatnya budaya diam di lingkungan militer loh. Iya, kayak sistemnya tuh bikin orang takut buat ngomong. Padahal kalau dari sisi hukumnya ya guys, harusnya mereka tuh dilindungi gak sih? Iya. Betul, karena tanpa keberanian buat ngomong, pelanggaran kayak gitu tuh bisa terus berulang, kayak jadi hal biasa. Makanya dalam sistem hukum internasional, whistleblower atau pelapor itu harus dilindungi. Oh, jadi kalau kita tarik lagi ke konteks filmnya, itu tuh bisa dibilang si Andrew itu representasi dari hati nurani yang tersisa di tengah sistem yang udah bobrok ya. Bener banget. Dia tuh semacam simbol bahwa di setiap sistem selalu ada orang yang sadar. Tapi sayangnya di film nurani itu gak cukup kuat buat lawan tekanan kolektif. Dan itu bikin film ini tragis banget karena lo lihat sendiri aja gimana benar dikorbanin demi solidaritas unit gitu. Iya, dan di akhir film bahkan waktu kebenaran udah kebuka, semua orang masih sibuk nyari pembenaran masing-masing kan. Itu juga menggambarkan sisi paling gelap dari pelanggaran hukum humaniter internasional, yaitu impunitas. Ketika pelaku merasa kebal dari hukum, maka hukum kehilangan maknanya. Oh, jadi berarti bisa dibilang kalau The Kill Team ini dia tuh bukan cuma berita perang aja, tapi cermin dari gimana hukum itu bisa gagal bekerja di medan perang tadi. Setuju banget. Nah, dan di sini tuh juga yang jadi pelajaran penting, hukum humaniter itu bukan sekedar teori. Dia hidup kalau ditegakkan dan mati kalau diabaikan. Wah, dalam banget tuh. Iya, kalau lo bilang tadi, ini kan bukan sekedar hukum kan, tapi juga soal kemanusiaan yang dipertaruhkan kan. Oke teman-teman, jadi obrolan kita tuh dari tadi tuh makin seru ya, makin dalam juga. Jadi di selanjutnya ini kita bakalan ngebahas gimana dampak dari pelanggaran kayak gini terhadap korban, dan gimana sih seharusnya hukum humaniter internasional tuh menegakkan keadilan di situasi seperti di film The Kill Team ini. Baiklah, selanjutnya kita ngebahas sesuatu yang agak lebih dalam nih teman-teman. Bukan cuma pelaku di individunya, tapi juga di sistemnya. Karena kadang yang bikin pelanggaran itu bukan cuma orang, tapi budaya di dalam militernya sendiri. Iya, bener banget. Gue tuh ngerasa sepanjang film ya, yang paling ngeri tuh bukan cuma pas adegan nembaknya, tapi gimana perintah itu terasa kayak ya normal, tapi kayak semua orang udah nganggap ya udah emang gitu caranya dapat hormat di medan perang. Setuju Pan, kayak yang Sersan Dix tuh ngomong santai aja waktu ngebahas membunuh warga sipil kan, dan semua anak buahnya pada diam semua, padahal kelihatan banyak yang nggak setuju. Nah, di sini yang gue pengen banget bahas, Ribi, dari kacamata hukum humaniter, kalau perintah buat ngebunuh warga sipil itu datang dari komandan kan? Siapa sih yang sebenarnya paling ditanggung jawab, komandannya atau anak buahnya yang ngelakuin hal itu? Ini pertanyaan yang bagus nih Gun. Dalam hukum humaniter internasional ada prinsip yang disebut command responsibility atau tanggung jawab komando. Ini tadi prinsip ini pada dasarnya nyebut kalau komandan militer bisa dimintai tanggung jawab hukum atas kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya. Kalau dia tahu atau seharusnya tahu, tapi nggak ngambil tindakan buat mencegah atau menghukum pelaku. Jadi meskipun dia nggak nembak langsung, tetap bisa kena gitu ya? Ya, di dalam pasal 28 Statuta Roma 1998 yang tentang tanggung jawab komando dan atasan lainnya. Jadi kalau si komandan tahu bawahannya ngelakuin kejahatan perang, tapi dia diam aja atau malah nyuruh, dia bisa dianggap ikut bertanggung jawab. Oh iya, kalau di film The Kill Team ini sih Sersan Dick-nya tuh jelas banget kan yang nyuruhnya. Dia bahkan kayak bangga gitu pas habis kejadian. Iya. Dan itu tuh udah masuk kategori di recommend responsibility, di mana perintah pelanggaran datang langsung dari atasan. Jadi bukan cuma tahu, tapi juga mengarahkan. Itu termasuk pelanggaran ber-HI dan bisa dikategorikan sebagai war crime of murder of civil life. Dan di film ini yang bikin gue makin geram tuh, si Dix ini kan dia udah tahu, dia tuh dan udah di tahap kayak nyiptain atmosfer ketakutan di dalam unitnya. Jadi anak-anak buahnya tuh kayak ngerasa nggak ada pilihan gitu selain ngikutin dari arahan si Dix ini. Nah, itu tuh penting banget. Dalam hukum humaniter, faktor psikologis dan tekanan hierarki militer itu sering banget muncul di pengadilan. Misalnya di pengadilan militer internasional untuk bekas Yugoslavia, ICTW.
Mereka sering bahas soal tekanan sistematik, tapi tetap kalau seseorang tahu tindakannya salah dan tetap ikut, dia tetap bisa dimintai pertanggungjawaban. Gue jadi kepikiran nih, di film itu kan si Andrea tuh kayak berusaha banget tuh buat ngelapor ke atasannya yang lebih tinggi, tapi malah dia yang dituduh bikin onar dan gak loyal gitu. Iya benar banget Fran, adegan pas dia yang pengen nyari keadilan malah dibungkam, itu kan esek banget. Iya betul. Nah, dari situ juga kelihatan gimana sistem militer kadang bisa gagal menegakkan prinsip HI. Dalam teori, setiap laporan pelanggaran harus diselidiki secara objektif. Itu diatur dalam pasal 146 Konvensi Jenewa 4 yang menyebut bahwa negara itu wajib menyelidiki dan menghukum pelaku pelanggaran berat. Tapi kenyataannya sistem hierarki sering bikin laporan kayak gitu ditutupi demi menjaga citra satuan. Jadi kayak yang salah malah dilindungi, yang benar malah dikorbanin gitu. Ya, dan itu sering banget kejadian. Bahkan di film itu, Andrew tuh digambarkan kayak musuh di dalam timnya sendiri. Padahal dia yang paling benar. Ini tuh yang disebut dengan moral collapse dalam struktur militer. Ketika nilai kemanusiaan dikalahkan sama solidaritas buta terhadap unit. Padahal kan HI kan tujuannya tuh justru biar manusia tetap manusia gitu, meskipun lagi di perang ya. Tapi di film itu kayak kebalikannya banget gitu. Dan yang paling tragisnya tuh pas Andrew akhirnya sadar kalau dia nggak bisa nyelamatin siapa-siapa termasuk dirinya sendiri. Itu tuh kayak simbol bahwa sistem udah terlalu rusak buat diperbaiki. Bener banget. Di sisi hukum, The Kill Team itu bisa dilihat sebagai gambaran gimana pelanggaran perang bukan cuma soal aksi brutal di lapangan, tapi juga soal kegagalan sistematik untuk menegakkan hukum. Dan itu juga nyambung ke prinsip penting lain di hukum humanitar internasional, yaitu prinsip akuntabilitas, bahwa setiap pelanggaran harus ada yang pertanggungjawabannya, entah individu, komandan, ataupun negara. Ya, dan prinsip itu tuh makin ditegaskan sejak berdirinya International Criminal Court (ICC). Jadi sekarang bahkan kalau negara menolak nyidangin pelakunya, ICC ini bisa ambil alih kasusnya. Jadi kalau kasus kayak di film The Kill Team ini kejadian beneran, harusnya bisa dibawa ke ICC dong. Secara teori ya, tapi prakteknya ribet karena nggak semua negara ratifikasi Statuta Roma. Misalnya nih, Amerika Serikat sendiri belum jadi anggota ICC. Jadi pelanggaran kayak itu biasanya diadili lewat court martial atau pengadilan militer internal mereka. Nah, dan itu tuh bisa bikin kasusnya jadi lebih nggak transparan ya, karena diurus di lingkup yang tertutup. Betul, dan itu sering banget bikin publik kehilangan kepercayaan sama sistem hukum militer. Karena pelaku bisa aja dihukum ringan atau bahkan nggak sama sekali. Wah, berat banget ya Ribis. Jadi film ini tuh bukan cuma nunjukin dari kekejaman perang tadi, tapi dia tuh juga ngebongkar gimana keadilan itu bisa gagal ditegakkan karena sistemnya sendiri yang sudah rusak. Dan ini kayaknya bukan cuma soal isu ya, maksudnya bukan cuma soal isu Amerika Serikat aja gitu, tapi isu global. Dimanapun selama ada perang, selalu ada risiko pelanggaran kayak gini nih. Iya, makanya penting banget buat negara-negara terus memperkuat implementasi HHI. Karena hukum itu cuma jadi tulisan doang kalau nggak jadi jalankan di lapangan. Dan buat gue pribadi sih, film ini tuh ngajarin satu hal yang penting banget loh, bahwa keberanian buat nolak perintah yang salah itu lebih jauh lebih berat daripada ikut perang itu sendiri. Setuju banget Sel. Jadi dan itu juga pesan moral paling dalam dari film The Kill Team ini, bahwa kadang musuh terbesar dalam peperangan itu bukan dari luar, tapi di dalam nurani dari diri sendiri. Oke guys, obrolan kita ini udah mulai nyentuh sisi moral dan psikologisnya nih. Tapi belum kelar, di bagian terakhir nanti kita bakalan ngomongin resonansi dan refleksi. Gimana pelajaran kayak di The Kill Team ini seharusnya jadi pelajaran buat generasi kita sekarang, terutama dalam konteks hukum, etika militer, dan kemanusiaan. Iya, bener banget. Gue ngerasa kayak dia tuh nunjukin ke kita bahwa hukum dan moral tuh bisa hilang kalau orang kehilangan arah di tengah kekacauan. Tapi sekaligus juga selalu ada titik kecil gitu ya yang masih nyala. Kayak karakter si Andrew ini yang walaupun takut tapi masih punya rasa bersalah gitu. Dan itu tuh yang penting banget ya kan, karena dalam perang kan orang bisa aja kehilangan logika kan, tapi begitu nurani juga hilang, semuanya ikut turun hilang.
Nah, dan dari kacamata hukum humaniter ini sebenarnya jadi alarm keras banget ya Ribi, bahwa hukum itu nggak boleh loh berhenti di atas kerja aja, tapi harus benar-benar hidup di lapangan itu sendiri. Iya Gun, gue tuh selalu bilang humaniter internasional itu bukan cuma soal aturan perang, tapi soal mempertahankan kemanusiaan di tengah kekacauan. Karena tanpa kemanusiaan, perang itu cuma jadi pembantaian. Aduh. Telat. Dan di film ini tuh kayak kelihatan banget kayak pas si Dex ngebunuh orang. Kayak pas Dix ngebunuh. Kayak pas si Dex ngebunuh warga sipil tanpa rasa bersalah nih ya, terus seluruh tim diem aja. Itu tuh kayak bukti gimana rasa takut dan loyalitas bikin hukum nggak berarti sama sekali gitu. Nah, bener banget nih. Itu tuh yang disebut erosion of moral compass. HH itu dibentuk buat mencegah hal itu, biar para kombatan tetap punya batas, biar masih ada garis antara musuh dan manusia. Jadi guys, sebenarnya hukum humaniter internasional tuh bukan buat ngeribetin tentara, tapi justru buat ngelindungin mereka juga nggak ya? Iya. Karena kalau mereka nurunin diri sampai jadi pelaku kekejaman, mereka bukan cuma nyakitin orang lain, tetapi juga ngerusak jati diri mereka sendiri. Itu kenapa HI penting banget. Dia tuh ngikutin bahwa perang pun punya etika. Dan gue juga suka cara film ini nih nunjukin konflik batin si Andrew. Dia bukan cuma korban sistem, tapi dia tuh juga saksi dari kehancuran moral di film ini. Gue ngerasa bagian itu tuh paling nyentuh banget, karena dia tuh kayak simbol dari suara hati yang masih hidup di tengah kegelapan yang ada di barak militer di film The Kill Team ini. Iya, dan itu tuh kayak relevan banget loh sama dunia sekarang, yang dimana perang dan kekerasan masih terjadi di banyak tempat gitu ya. Terus juga kadang kita tuh kayak ngerasa terlalu kebal buat ngerasain. Oh iya, itu kayak berita soal korban sipil kan Pan, atau anak-anak yang jadi korban bom. Kita Korban bom. kita maksudnya kita scroll aja timeline terus bagian itu, padahal itu kan real banget. Nah, karena itu komunitas itu perlu terus diingetin ke semua orang. Bukan cuma tentara, tetapi juga masyarakat, jurnalis, mahasiswa hukum, semua. Karena hak itu cuma bisa hidup kalau ada kesadaran kolektif buat menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kayak bom. Namun jadi kayak hukum itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa hati nurani ya Ribi. Ya, lawit our humanity is empty. Hak itu lahir dari luka besar kayak tragedi perang dunia, tapi tujuannya satu, biar dunia itu nggak ngulang hal yang sama. Jadi kalau sekarang masih ada pelanggaran kayak di The Kill Team, itu tandanya kita masih punya PR besar banget sebagai umat manusia. Gue jadi mikir ya, kayak apa mungkin perang bisa bener-bener kayak manusiawi gitu. Pertanyaannya berat banget tuh Pan, tapi mungkin bukan soal perang bisa manusiawi atau enggak, tapi soal gimana manusia tetap bisa bertahan hidup jadi manusia meski lagi perang. Nah, itu dia tuh inti dari HI. Dia bukan nyuruh perang jadi indah, tapi nyuruh manusia jangan kehilangan kemanusiaannya waktu perang. Keren banget kalimatnya Ribi. Dan kalau dikaitin sama film The Kill Team, gue rasa pesan akhirnya tuh di sini tuh jelas banget. Kejahatan perang gak cuma soal nembak atau membunuh, tapi juga soal diam ketika kebenaran itu diinjak. Iya betul gitu, karena diam tuh juga bentuk keterlibatan, dan itu yang bikin karakter si Andrew ini jadi penting banget. Dia mewakili semua orang yang pengen teriak tapi nggak tahu gimana caranya. Dan di dunia nyata pun banyak banget kan Andrew yang lain, dilema antara nurani dan perintah. Itu tuh kenapa pentingnya banget sistem hukum yang kuat guys, biar orang-orang kayak mereka punya tempat buat nyari keadilan. Setuju banget. Dan kalau mau nyimpulin dari sisi hukum, pelajaran terbesar dari film The Kill Team itu ada 4. Yang pertama tuh pelanggaran terhadap warga sipil, itu kejahatan perang, melanggar pasal 48 protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977. Nah, yang kedua tuh manipulasi bukti dan pembunuhan disengaja tanpa dasar militer, perfidy dan murder of civilians, pasal 8 Statuta Roma. Yang ketiga tuh ada komandan yang tahu dan membiarkan pelanggaran,
atau ditanggung jawab komando. Pasal 28 Statuta Roma. Yang keempat tuh negara wajib nyedangin pelaku. Pasal 146 Konvensi Jenewa 4. Dan semuanya balik lagi ke satu hal, menegakkan kemanusiaan bahkan dalam perang. Gue suka banget kesimpulan lo, Ribi. Padet tapi ngena gitu. Dan buat gue pribadi nih ya, film ini tuh kayak ngajarin bahwa kebenaran terbesar bukan pas lagi nembak musuh, tapi pas berani nolak perintah yang salah. Bener banget Pan, karena nurani itu senjata paling kuat dalam diri manusia loh. Dan kalau itu hilang ya udah kita bukan manusia lagi. Wah, gue merinding sih dengar kalimat kalian. 4 jam, 3 jam, setengah jam ngobrol, tapi rasanya masih banyak banget yang belum selesai. Tapi setidaknya malam ini kita tuh udah ngebuka satu hal penting, bahwa film kayak The Kill Team, dia tuh bukan cuma hiburan semata, tapi pengingat juga tentang apa jadinya dunia kalau hukum dan hati nurani itu mati bareng. Dan semoga obrolan itu bisa jadi pemantik kecil lah buat semua pendengar. Entah kalian mahasiswa hukum, tentara, atau orang biasa. Semoga kita semua ingat satu hal. Hukum tuh bukan sekedar pasal, tapi janji manusia buat nggak saling menghancurkan. Setuju banget. Amin banget sih kalau buat itu. Oke deh guys, kayaknya kita harus tutup buat malam ini dengan satu kata. Sebut sama Oi. Kemanusiaan. Karena itu adalah inti dari semuanya. Dan semoga nggak cuma jadi kata, tapi jadi tindakan ya. Dan semoga generasi kita lebih berani buat bersuara kayak Andrew ya. Dan semoga hukum humaniter tuh nggak cuma hidup di pengadilan, tapi juga hidup di hati kita semua. Aduh, closingnya dalam banget sih malam ini. Oke teman-teman pendengar, makasih banget udah stay bareng kita setengah jam penuh. Gue Anggun bareng Fanny, Iya. Sally, dan Ribi. Pamit dulu dari ruang kelas 5C. Terima kasih. Dadah. Dah. Jangan Makasih, lupa guys. share, Like, dan subscribe. Follow juga oh. Pusing. Follow IG kami masing-masing. Udah capek. Tidak kerekam. Oi. Pan kalau Pan udah pulang udah apa deh? Kayak aku udah ngeganggu ngedit gitu.